Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebatku. Bertemu lagi dengan saya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil. Pada sesi keempat kali ini, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang teks cerita sejarah. Adapun kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi ini 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. 4.3, mengonstruksi nilai-nilai dan informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Baiklah, kita akan masuk pada sesi utama. Yang pertama, definisi teks cerita sejarah. Secara definisi, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menyatakan urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Berikutnya, ciri teks cerita sejarah. Berdasarkan cirinya, teks cerita sejarah memiliki 3 ciri. Yang pertama, bersifat kronologis. Adalah ciri yang menyatakan urutan peristiwa yang harus memuat kejadian sebelum peristiwa terjadi, pada saat peristiwa terjadi, dan setelah peristiwa terjadi. Kedua, adanya konjungsi temporal atau konjungsi atau penanda keterangan waktu. Contoh, saat, pada, ketika, dan sebagainya. 3. Berisi fakta atau data. Untuk bisa mengenali fakta atau data dalam teks cerita sejarah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun struktur teks cerita sejarah, yang pertama, orientasi. Orientasi dalam teks cerita sejarah terletak pada paragraf pertama. Isi orientasi berupa pengenalan teks atau berupa pengantar sebelum masuk pada teks sesungguhnya yang terdapat dalam teks sejarah tersebut. 2. Urutan peristiwa adalah urutan waktu yang secara kronologis menyatakan urutan cerita atau kejadian yang disampaikan secara berurutan. Biasanya terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya. 3. Reorientasi adalah penutup cerita yang berisi pendapat penulis tentang hal yang disajikan dalam teks yang dibaca. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Berdasarkan jenisnya, teks cerita sejarah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi. Yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi meliputi novel, cerpen, legenda, dan roman. Sedangkan teks cerita sejarah non-fiksi meliputi biografi, autobiografi,
cerita perjalanan, catatan sejarah, atau proses terjadinya sesuatu. Adapun perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, sejarah fiksi. Biasanya jalan pengisahannya disusun berdasarkan dunia nyata ataupun menurunkan pengisahannya langsung dari dunia nyata. Kedua, penggambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih mendalam. Ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak diungkapkan menyeluruh. 4. Menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pribadi pengarang. Berikutnya, teks cerita sejarah non-fiksi. Yang pertama, disusun berdasarkan data atau fakta yang objektif. Kedua, penggambaran tokoh ditulis lengkap menurut fakta. Ketiga, menyajikan kehidupan sesuai dengan data maupun fakta. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, minimal ada 6 nilai yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, nilai sosial. Adalah nilai yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan masyarakat tertentu. Kedua, nilai moral. Adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku atau akhlak manusia. Ketiga, nilai budaya. Adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat, dan pola pikir masyarakat. 4. Nilai agama. Adalah nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. 5. Nilai psikologis. Adalah nilai yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh dalam cerita. Dan terakhir, nilai pendidikan. Adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku seseorang terkait dengan kemampuan untuk memilah antara yang baik dan yang buruk. Demikian sesi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.